Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Refka Oli. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Hari ini di Taiwan sangat cerah ya teman-teman. Di Taipei bagian atas ini daerah CKS ya teman-teman, sudah mulai kembang bunga sakura. Nah ini pada orang-orang sini ini ngambil foto kembang sakura ya teman-teman ya. Tapi di sini saya ingin berbagi informasi bagi kita semua para BMI dimanapun berada, yaitu khususnya untuk yang kita lah ya, berstatus resmi ataupun swasta itu sama saja. Jadi kita harus jaga diri, mawas diri dan waspada ya teman-teman. Selalu kalau bisa itu kita selalu di jalan yang benar, karena masalah tidak usah dicari, karena masalah tidak dicari pun datang sendiri ya teman-teman ya. Nah, di sini ada berita salah satu BMI swasta ya teman-teman, asal Lampung, yang dikabarkan kemarin sudah viral di di dunia maya ya teman-teman ya, berstatuskan swasta. Dia sudah ketangkap dan dibawa ke imigrasi gitu ya, udah ketangkap terus mau diproses pulang gitu. Ternyata setelah di Bandara Toyen dia melarikan diri teman-teman, sementara dia itu membawa anak kecil dan posisi sekarang dia sedang hamil juga teman-teman. Nah ini dia fotonya teman-teman. Nah mbak ini itu berasal dari Lampung dan sudah mau dipulangkan kemarin teman-teman karena sudah ketangkap. Nah untuk yang kedua kalinya ini juga dia juga ketangkap dan dijamin dengan Faisal Soh. Nah setelah dijaminan ini lah mereka itu sudah ditangkap dan dimasukkan ke shelter ya teman-teman ya. Yang pertama dia kabur dari Bandara Toyen sewaktu mau dipulangkan, membawa anak kecilnya juga ya teman-teman. Nah ini yang kedua kalinya dia ketangkap lagi dan mau dikembalikan ke Indonesia dan dijamin oleh Faisal Soh. Ternyata di shelter dia juga kabur lagi teman-teman, dalam posisi dia bawa anak kecil, terus dia dalam posisi hamil, dan dia kabur bersama pasangannya teman-teman. Dan pasangannya itu juga yang menyembunyikan dia untuk saat ini. Nah bagi mbaknya, jika pasti dia mempunyai sosial media ya teman-teman ya, alangkah baiknya mbak, karena apa, posisi sampean nanti kan ini kan dalam posisi hamil, nanti kalau melahirkan juga kan akan berurusan dengan instansi yang ada dan berkaitan dengan pemerintahan Taiwan. Jadi ayolah berjaga diri lah mbak lah. Bagusan sampean itu menyerahkan diri aja, pulang gitu loh. Emang sih kita nggak tahu kebutuhan seseorang itu bagaimana, mungkin dia juga ada beban yang harus dia tanggung, di rumah juga mungkin ada beban yang harus dia kirimin, sementara di Indonesia posisi sekarang ya seperti itu ya teman-teman, kita tahu sendiri. Tapi setidaknya mbak yo ojo nyusahno uang akeh gitu loh, jangan menyusahkan banyak orang gitu loh maksud saya teman-teman. Jadi ini berita bukan untuk khusus untuk mbaknya juga ya, tapi untuk buat kita selalu waspada, mawas diri dimanapun kita berada. Kalau bisa jaga diri baik-baik, jangan terlalu menyusahkan orang lain. Karena apa? Kita menyusahkan orang lain itu loh, ya kita kan nggak tahu orang lain itu juga punya masalah atau apa, kita menyusahkan mereka gitu loh. Jadi kita baik-baik aja lah menggunakan waktu yang ada sekarang ini ya teman-teman.
Ini kita yang udah di Taiwan itu manfaatkan waktu sebaik mungkin karena apa? Teman-teman kita yang ada di Indonesia itu pengen banget untuk bekerja ke luar negeri tapi dengan kondisi yang sekarang ini tidak memungkinkan buat mereka bisa terbang mencari nafkah ke luar negeri untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Jadi bagi kita yang udah ada kesempatan emas ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya teman-teman. Jangan kita tidak memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membantu keluarga kita yang ada di Indonesia. Uluran tangan kita itu sangat berarti bagi mereka yang menunggu di Indonesia. Semoga teman-teman semua paham dengan keadaan yang sekarang ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang masih banyak ada-ada aja ya teman-teman ya berita dari BMI ya teman-teman ya, kayak yang kemarin belum usai juga masalah si mbaknya yang dalam proses karena amannya meninggal. Terus ada lagi yang Mbak BMI menyuri duit akongnya segitu banyaknya. Nah, sekarang kasus mbaknya melarikan diri lagi untuk yang kedua kali. Dia udah minta tolong sama Faisal untuk jadi jaminan ditahan luar, yaitu karena mempunyai anak kecil ya teman-teman. Kan nggak mungkin anak kecil itu dimasukkan instansi penjara ya teman-teman ya, penampungan kayak gitu. Jadi dia minta tolong sama seseorang untuk menjaminkan dia menjadi tahanan luar yang itu di shelter ya teman-teman. Nah, setelah dijamin dia tuh bisa keluar dan ternyata dia kabur lagi kan. Udah bagaimana gitu, seperti nggak bisa dipercayain lagi. Sementara ini Taiwan sedang berdiskusi banding ya teman-teman agar pemerintahan Taiwan bisa membuka lagi lowongan pekerjaan buat kita. Nah, kalau begini caranya, Taiwan kan makin gimana ya, hilang kepercayaan gitu teman-teman. Sementara kita sendiri orang Indonesia itu membutuhkan banget pekerjaan ini. Jadi ya, bagi kita teman-teman semuanya, ayo bareng-bareng manfaatkan waktu sebaik mungkin, kerja baik-baik ya teman-teman ya. Ya saya sih nggak mengucap si A si B si C gitu teman-teman. Cuman ini pelajaran lah buat kita supaya hati-hati manfaatkan kesempatan emas ini untuk menghidupi keluarga kita yang selagi masih membutuhkan lah saya bilang ya. Karena bagi teman-teman yang sudah merantau ke luar negeri itu pasti untuk menghidupi, mengulurkan tangan buat keluarga-keluarga yang membutuhkan di Indonesia ya teman-teman ya. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin. Ini juga kondisi cuaca lagi nggak baik, jaga diri, banyak-banyak minum air putih, jangan lupa makan, jangan telat makan ya teman-teman ya. Next ini nanti akan ada acara Konian yaitu Tahun Baru Cina di mana pekerja BMI akan bekerja ekstra, bisa dibilang 2 kali lipat ya teman-teman, karena kalau Konian ini kan banyak tamu, terus jadi ya kita pasti banyak pekerjaan seperti bantu-bantu untuk makan malam, makan besar ya ternyata ya teman-teman. Karena di Taiwan itu seperti di Indonesia ya teman-teman ya, setahun sekali tuh ada acara Lebaran gitu ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia namanya Lebaran Idul Fitri yang jatuh di bulan 5 nanti ya tahun ini. Nah kalau di Taiwan ini Lebaran Cina yaitu Konian itu jatuh di tanggal 10 Februari ya teman-teman ya. Ya saya doakan buat teman-teman yang ada di Taiwan menjelang Konian ini semangat, jaga kesehatan, semoga dapat bonus dari bos-bosnya ya teman-teman ya, untuk upah capeknya kita nanti di Konian ya teman-teman ya. Nah yang untuk mbaknya yang swasta ini itu saya lihat dari Facebooknya Faisal ya teman-teman ya, karena udah emang di share banget di mana-mana, itu udah di share sama Faisal terus di share lagi sama teman-teman semuanya. Maka pasti para majikan, para teman-teman agensi kaburan ataupun yang mencarikan job pasti kan tahu keberadaan mbaknya itu, tolong dinasehatin lah gitu ya teman-teman ya. Ini dia postingan dari Faisal yang saya lihat kemarin. Dicari, sudah keciduk 2 kali
tapi bukan melarikan diri ya teman. Keciduk itu ketangkap oleh polisi ya teman-teman, bukan MD, bukan menyerahkan diri. Dibantu agar tidak dekam di detensi karena kasihan sama anaknya. Dulu pernah kabur saat di bandara ketika mau dideportasi. Sekarang masih berani kabur lagi dari shelter. Kondisi malah hamil lagi. Buat aja inisialnya DY. Kelahiran Lampung 1989. Dan yang laki-laki berinisial DA dari Lampung juga. Cowok dan cewek sama-sama status kaburan, diduga mengambil barang yang bukan haknya di shelter. Ya Allah. Bagi keluarganya tolong diayomi anaknya ini agar kembali ke jalurnya. Lahiran anak kedua nanti juga pasti berhadapan dengan pihak instansi terkait. Nah, ini teman-teman udah kabur, yang pertama dan kedua itu ketangkap oleh polisi ya teman-teman ya. Nah, sudah ketangkap dan mau dipulangkan ke bandara, dari Bandara Toyan itu dia kabur lagi dan ketangkap lagi. Terus dia minta tolong dengan seseorang untuk menjadi jaminan ya teman-teman, supaya dia tidak ditahan di penjara karena kasihan sama anaknya yang kecil teman-teman. Nah, sudah dijamin terus dimasukkan di shelter gitu teman-teman, malah kabur lagi. Aduh, sungguh disayangkan kejadian ini ya teman-teman ya. Mungkin dia kabur karena masih ingin bekerja, karena ingin membantu keluarganya, tapi ya itu tetap dikatakan salah ya teman-teman ya. Kalau kita salah akan disalahkan, tapi ya sebaiknya bagi teman-teman yang lain ini pelajaran buat kita. So hati-hati, pergunakan waktu sebaik mungkin ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sebelumnya terima kasih banyak atas support kalian dan saling mendoakan ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman ya. Oke, saya sudahi dulu, kita ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.